Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meika Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi anabolisme glikogen dan lipid. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Prosedur proyek yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai sintesis karbohidrat, sintesis asam lemak. Kemudian, jelaskan materi tersebut, lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Anabolisme atau yang disebut juga dengan biosintesis merupakan fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme, di mana molekul pemula atau unit pembangun yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel, seperti polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat. Anabolisme memanfaatkan energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH untuk melakukan proses sintesis. Sintesis karbohidrat adalah proses pembentukan polisakarida dari senyawa sederhana seperti asam piruvat, asam laktat, dan lain-lain. Contohnya, gluconeogenesis dan sintesis glikogen. Sintesis asam lemak adalah proses biosintesis yang sangat penting, khususnya dalam jaringan hewan, karena mempunyai kemampuan terbatas untuk menyimpan energi dalam bentuk karbohidrat. Proses sintesis asam lemak terjadi di luar mitokondria, di mana proses ini memerlukan suatu NADPH sebagai reduktornya. Glukosa merupakan salah satu jenis monosakarida yang dapat diserap oleh usus halus bagian ileum atau usus penyerapan. Glukosa diperoleh dari pencernaan karbohidrat atau dari perubahan monosakarida di dalam hati dan otot. Glukosa ini dibawa oleh sistem peredaran darah menuju sel-sel yang membutuhkan. Glukosa yang dibawa oleh sistem peredaran darah selanjutnya akan melalui proses glikolisis yang akan menghasilkan asam piruvat. Pada organisme aerobik, glikolisis menyusun hanya tahap pertama dari keseluruhan degradasi aerobik glukosa menjadi CO2 dan H2O. Piruvat yang terbentuk kemudian dioksidasi dengan melepaskan gugus karboksilnya sebagai CO2 untuk membentuk gugus asetil pada asetil koenzim A. Lalu gugus asetil dioksidasi sempurna menjadi CO2 dan H2O oleh siklus asam sitrat dengan melibatkan molekul oksigen. Namun jika berfungsi dalam keadaan anaerobik, terutama pada kontraksi aktif otot kerangka, piruvat yang terbentuk dari glukosa tidak dapat dioksidasi lebih lanjut karena kurangnya oksigen. Pada kondisi ini, piruvat yang terbentuk oleh glikolisis direduksi menjadi laktat. Nah, sedangkan pada proses pencernaan lipid akan terjadi pada duodenum dibantu oleh enzim lipase pankreas secara kimiawi, di mana lipase pankreas atau steapsin akan menghidrolisis ikatan ester dari triasilgliserol menjadi asam lemak digliserol yang kemudian dihidrolisis dengan lipase pankreas lagi menjadi monogliserol. Sintesis triasilgliserol. Triasilgliserol dibentuk dari dua prekursor dalam beberapa tahap enzimatik pada jaringan hewan. Prekursornya ialah asil lemak KOA dan gliserol 3-fosfat. Sedangkan asil lemak KOA dibentuk dari asam lemak oleh asil lemak KOA sintetase. Dalam biosintesis triasilgliserol, pertama dilakukan asilasi dua gugus hidroksil bebas pada gliserol fosfat oleh dua molekul asil lemak KOA untuk menghasilkan diasilgliserol 3-fosfat atau lebih dikenal dengan asam fosfatidat.
Kemudian fosfatidat dihidrolisis oleh fosfatidat fosfatase untuk membentuk senyawa 1,2 diasilgliserol. Diasilgliserol lalu diubah menjadi triasilgliserol oleh reaksi dengan molekul ketiga asil lemak KOA. Diasilgliserol dapat membentuk gliserofosfolipid dengan menarik gugus kepala atau serin, etanolamin, dan kolin. Proses sintesis asam lemak terdiri dari dua tahap, yaitu ada tahap pembentukan malonil KOA dan yang kedua ada tahap penambahan setiap dua karbon. Yang pertama yaitu tahap pembentukan malonil KOA. Malonil KOA dibentuk dari asetil KOA di dalam sitosol. Pertama, asetil KOA intramitokondria bereaksi dengan okaloasetat untuk membentuk sitrat oleh sitrat sintase. Sitrat lalu keluar dari matriks menuju sitosol, menembus membran mitokondria melalui sistem transport trikarboksilat spesifik. Selanjutnya, sitrat bereaksi dengan KOA sitosol dan ATP untuk menghasilkan asetil KOA sitosol yang dikatalisis sitrat liase. Selanjutnya, asetil KOA ini akan mengalami karboksilasi untuk menghasilkan malonil KOA yang dikatalisis oleh asetil KOA karboksilase. Tahap kedua yaitu tahap penambahan setiap dua karbon. Dalam tahap penambahan setiap dua karbon, reaksi pembentukan rantai asam lemak memerlukan 4 tahap. Yang pertama ada tahap kondensasi. Pada tahap ini, gugus asetil dan gugus malonil yang berikatan secara kovalen dengan gugus SH pada sintase akan mengalami reaksi kondensasi yang dikatalisis oleh beta ketoasil ACP sintase untuk membentuk suatu gugus asetoasetil yang berikatan pada gugus fosfofantetein SH dalam waktu yang bersamaan dan akan dibebaskan molekul CO2. Tahap kedua yaitu tahap reduksi 3 keto. Pada tahap ini, molekul asetoasetil SACP mengalami reduksi pada gugus karbonil dengan menggunakan NADPH sebagai pembawa elektron untuk membentuk D3-hidroksibutyril SACP di dalam reaksi yang dikatalisis oleh beta ketoasil ACP reduktase. Tahap ketiga yaitu tahap dehidrasi. Pada tahap ini, senyawa D3-hidroksibutyril SACP akan didehidrasi oleh beta hidroksiasil ACP dehidratase untuk menghasilkan transbutenoil SACP. Yang keempat yaitu tahap penjenuhan. Tahap ini merupakan tahap pelengkap satu putaran kompleks asam lemak sintase. Pada tahap ini, ikatan ganda dari transbutenoil SACP akan direduksi atau dijenuhkan untuk membentuk butril SACP melalui aktivitas enoil ACP reduktase. Dalam tahap ini, NADPH berperan sebagai pemberi elektron. Glikogenesis, fase sintesis atau pembentukan glikogen. Glikogen disintesis dari molekul-molekul glukosa alfa D. Prosesnya terjadi di sitosol dan memerlukan energi yang disediakan oleh ATP untuk fosforilasi glukosa dan uridin trifosfat atau UTP. Adapun tahapan dalam glikogenesis, yang pertama glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6P oleh glukokinase atau heksokinase. Yang kedua, glukosa 6P diubah menjadi glukosa 1P oleh enzim fosfoglukomutase. Yang ketiga, glukosa 1P kemudian bereaksi dengan satu molekul uridin trifosfat UTP untuk membentuk nukleotida aktif yaitu uridin difosfat glukosa atau UDV-GLC dengan bantuan enzim UDV-GLC pirofosforilasi dengan eliminasi sebuah molekul pirofosfat atau PPI.
Hidrolisis selanjutnya dari PPI oleh virus fosfatase inorganik mengarahkan reaksi ke kanan. Yang keempat, dengan kerja enzim glikogen sintase, C1 glukosa yang telah aktif dari UDV GLC membentuk suatu ikatan glikosidik dengan C4 dari residu glukosa terminal dari primer glikogen sehingga melepaskan UDP. Transfer beberapa molekul pertama glukosa dari UDP glukosa ke glikogen disintesis oleh glikogenin itu sendiri yang kemudian mentransfer unit glukosil tambahan pada rantai glukosil tertaut alfa 14 yang sedang terbentuk. Rantai pendek ini berperan sebagai akseptor residu glukosa yang akan datang. Glikogen sintesis membutuhkan glukosa 6P sebagai suatu aktivator. Yang kelima, ketika rantai sudah sepanjang minimal 11 residu glukosa, enzim kedua yang disebut enzim percabangan atau branching enzim muncul dan mentransfer suatu rantai. Enzim ini mentransfer rantai dengan 5-8 residu glukosil dari ujung rantai glikogen menuju residu lain pada rantai dan menyambungnya dengan sebuah ikatan alfa. Setelah pemanjangan, kedua ujung tersebut dilaksanakan oleh glikogen sintase. Ujung kelima dan ke-8 residu glukosil yang dimiliki rantai glikogen dapat dihilangkan dan digunakan untuk membentuk cabang-cabang selanjutnya. Kesimpulan, yang pertama, asam lemak jenuh didegradasi dalam 3 tahapan oksidasi. Yang kedua, asam lemak disintesis dari malonyl-CoA yaitu prekursor langsung 2 unit karbon rantai asam lemak. Proses sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pembentukan malonyl-CoA dan tahap penambahan setiap 2 karbon. Yang ketiga, gluconeogenesis merupakan proses pembentukan karbohidrat dari prekursor bukan karbohidrat pada hewan. Lintas gluconeogenesis memiliki 7 tahap bersama-sama dengan lintas glikolisis. Sintesis glikogen terjadi pada semua jaringan, tetapi yang paling utama pada otot hati dan kerangka. Yang keempat, sintesis asam lemak menggunakan produk yang berasal dari beberapa lintasan metabolisme, terutama glikolisis, siklus TCA, dan lintasan pentosa fosfat. Dan pada pembentukan 1 mol glikogen untuk glukosa 6 fosfat membutuhkan 1 ATP dan 1 UTP. Energi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol lipid adalah 2 NADPH atau 6 ATP. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.